Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Mardiana. Saya berasal dari kelas SI Bilingual B angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kasus proyek sistem informasi yang saya kerjakan. Adapun yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu judul proyek, yang kedua tujuan dan sasaran proyek, yang ketiga manfaat proyek, yang keempat metode pengembangan apa yang saya pakai, yang kelima struktur organisasi pelaksanaan proyek, dan yang terakhir estimasi anggaran proyek. Jadi yang pertama yaitu judul proyek. Judul proyek yang saya pakai yaitu pengembangan sistem informasi pelayanan jasa pada PT Instrukon Palembang. Yang kedua ada tujuan dan sasaran proyek. Tujuan proyek yaitu merancang sistem informasi pelayanan jasa pada PT Instrukon Palembang. Adapun sasaran proyek ialah untuk PT Instrukon Palembang dapat mempermudah penyampaian informasi tentang jasa dan tawaran oleh perusahaan. Yang ketiga ada manfaat proyek. Jadi manfaat proyek yaitu dapat memudahkan proses penyimpanan data logalistik, pengolahan data, penyajian dan pencarian data pada PT Instrukon Palembang. Yang keempat yaitu metode pengembangan yang saya pakai, yaitu saya menggunakan metode prototipe. Alasannya kenapa saya memilih metode ini ialah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model dan sistem akan dikembangkan lebih cepat dan lebih mudah. Ini struktur organisasi dari proyek sistem informasi yang saya buat. Yang pertama yaitu ada direktur. Direktur terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada HSE representatif, yang kedua ada manajer representatif, yang ketiga ada finance dan accounting. Nah, dari beberapa bagian tadi mempunyai beberapa bagian lagi. Yang pertama yaitu HSE representatif mempunyai bagian HS officer, yang kedua ada MWL, yang ketiga ada MW2, yang ketiga ada MLV, yang keempat ada MHE, dan yang kelima ada MRS. Selanjutnya dari manajer representatif terdiri dari site manager. Dari site manager memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada supervisor MWL, yang kedua supervisor MW2, yang ketiga supervisor MLV, yang keempat supervisor MHE, yang kelima supervisor MBS. Nah, dari supervisor MWL terdiri beberapa bagian. Yang pertama welder, yang kedua foreman, yang ketiga safety leader, yang keempat gander, yang kelima painter, dan yang keenam admin. Selanjutnya dari supervisor MW2 terdiri beberapa bagian. Yang pertama welder, yang kedua foreman, yang ketiga safety leader, yang keempat grinder, yang kelima painter, yang keenam helper, dan yang ketujuh admin. Selanjutnya ada supervisor MLV, yang pertama driver, yang kedua operator, yang ketiga mekanik, yang keempat helper mekanik, dan yang kelima admin. Selanjutnya supervisor MHE yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu driver, mekanik, helper mekanik, dan admin. Yang terakhir yaitu ada supervisor MBS. Supervisor MBS terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama driver, mekanik, yang ketiga helper mekanik, dan yang keempat admin. Selanjutnya dari finance dan accounting terdiri dari fast staff. Jadi ini struktur organisasi dari proyek yang saya buat. Selanjutnya ini estimasi anggaran proyek yang saya buat. Jadi total anggaran proyek yang saya buat mencapai 18.580. Ini tabel inilah tabel anggaran proyek yang saya buat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.